Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Chandra, NIM 1916010140 dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, judul penelitian kali ini mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Penelitian tersebut menerapkan pendekatan persamaan simultan, sehingga ia mempertimbangkan beberapa variabel eksogen dan masing-masing variabel endogen yang dirangkum di dalam kerangka konseptual berikut ini, di mana harga minyak yang disimbolkan X1, keterbukaan ekonomi yang disimbolkan X2, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri yang disimbolkan X5, inflasi X6 yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Selanjutnya, investasi asing langsung yang dilambangkan dengan X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7 adalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah yang dilambangkan X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, ekspor X8, suku bunga X9 yang mempengaruhi nilai tukar. Jadi, dalam kerangka ini dapat kita lihat bahwa variabel endogennya adalah neraca transaksi yang berjalan yang disimbolkan Y1, selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan Y2, selanjutnya nilai tukar yang disimbolkan dengan Y3. Sedangkan variabel eksogennya adalah harga minyak yang disimbolkan X1, kebutuhan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang yang beredar X7, ekspor X8, dan suku bunga X9. Jadi, bentuk persamaan simultannya adalah Y1T sama dengan B0 tambah B1 Y2T tambah B2 Y3T tambah B3 X1T tambah B4 X2T tambah B5 X4T tambah B6 X5T tambah B7 X6T tambah error frame. Selanjutnya Y2T. Selanjutnya Y2T 8 tambah B9 log 3T tambah B10 Y1T tambah B11 X3T tambah B12 X4T tambah B13 X5T tambah B14 X6T tambah B15 X7T tambah error frame. Y3T sama dengan B16 tambah B17 Y1T tambah B18 Y2T tambah B9 X4T tambah B20 X5T tambah B12 X6T tambah B22 X8T tambah B23 X9T tambah error frame. Jadi, identifikasi model persamaan data simultan ini adalah K dikurang K kecil titik-titik M dikurang 1, di mana A besar adalah jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu dengan model K kecil. K kecil adalah jumlah predator minan. K kecil adalah jumlah predeterminate variabel persamaan yang estimasi. Selanjutnya, M adalah jumlah variabel endogen dalam persamaan yang estimasi. Jadi, dalam data ini yang menjadi K besar adalah
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Sedangkan yang jadi K kecilnya adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6. M sama dengan Y1 kali Y2, Y3. Jadi 9 dikurang 5 dikali 3 kurang 2, koma 3 dikurang 2, maka 4 besar 2, maka estimasi dapat dilakukan 2 SLS. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengolahannya. Persamaan Y2 interpretasi hasil pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengolahan data persamaan pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa angka konstanta min 79,22, artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebesar min 79,22. Pada saat ini nilai tukar, neraca, transaksi berjalan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar sama dengan 0. Variabel nilai tukar sepertiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Y2 sebab nilai probabilitas Y3 0,1971 besar dari 0,05. Variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas setengah dari 0,1768 besar dari 0,05. Variabel investasi asing berlangsung X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X3 sama dengan 0,2329 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah atau X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X4 sama dengan 0,4747 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X5 sama dengan 0,2521 besar dari 0,05. Variabel inflasi atau X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X6 sama dengan 0,4822 besar dari 0,05. Variabel jumlah uang beredar X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X7 sama dengan 0,03060 besar dari 0,05. Nilai R square persamaan ini sebesar min 2,07
0,0488, maka nilainya dianggap 0. Artinya tidak dapat kontribusi variabel log Y3, Y1, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan varian variabel endogen. Hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai tidak signifikan 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, sehingga 0,724306 besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari nilai tukar, neraca transaksi berjalan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Asumsi klasik Y2 ini nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Karena nilai probability OBS R2 besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke inci korelasi. Karena nilai probability OBS R2 kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas, tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Selanjutnya persamaan Y3.
persamaan Y2. Y2 interpretasi hasil pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengolahan data persamaan pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa angka konstanta min 79,22, artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebesar min 79,22. Pada saat ini nilai tukar, neraca, transaksi berjalan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar sama dengan 0. Variabel nilai tukar sepertiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Y2 sebab nilai probabilitas Y3 0,1971 besar dari 0,05. Variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas setengah dari 0,1768 besar dari 0,05. Variabel investasi asing berlangsung X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X3 sama dengan 0,2329 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah atau X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X4 sama dengan 0,4747 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X5 sama dengan 0,2521 besar dari 0,05. Variabel inflasi atau X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X6 sama dengan 0,4822 besar dari 0,05. Variabel jumlah uang beredar X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X7 sama dengan 0,03060 besar dari 0,05. Nilai R2 persamaan ini sebesar min 2,070488, maka nilainya dianggap 0. Artinya tidak dapat kontribusi variabel log Y3, Y1, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan varian variabel endogen. Hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai tidak signifikan 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,724306 besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari nilai tukar, neraca transaksi berjalan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik.
Asumsi klasik Y2 ini nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Karena nilai probability OBS R-square besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke inci korelasi. Karena nilai probability OBS R-square kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas, tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Selanjutnya, persamaan Y3. Persamaan Y3. Persamaan Y3 ini interpretasi nilai tukar dari hasil pengolahan data persamaan nilai tukar. Terlihat bahwa angka konstanta 17,22, artinya nilai tukar di Indonesia adalah sebesar 17,22. Pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, multilasi ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam variabel transaksi berjalan yang disimpulkan dengan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3, sebab
Nilai probabilitas Y1 adalah 0,3789 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi Y2. Tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas Y2 adalah 0,6338 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,2004 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,0008 kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel X6. Tidak berpengaruh nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,9131 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk kepada variabel ekspor yang disimbolkan dengan X8 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar probabilitas X8 sama dengan 0,0132 kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap log Y3 sebab nilai probabilitas X9 adalah 0,45 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke nilai R square. Persamaan ini sebesar 0,801694. Artinya kontribusi Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap log Y3 sebesar 80,1694%, sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan log Y3. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji simultan atau uji F terhadap nilai signifikan 0,0001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 0,05 atau 5%, sehingga 0,00001 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari neraca transaksi, berjalan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, hasil luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu nilai tukar pada periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik. Y3 kan. Selanjutnya uji asumsi klasik Y3 ini nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya ke uji heterokedastisitas. Karena nilai probability OBSR square besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya keinci korelasi. Karena nilai probability OBSR square R square kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung duto korelasi. Selanjutnya masuk ke uji multikolinearitas.
Asia. Keberdanan Asia. Atasnya dana di Indonesia kebocoran awal film. Hasil uji multikolinialitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas, tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinialitas antara variabel bebas. Baiklah, itulah hasil data pengolahan uji simultan. Cukup sekian, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.